Oke, selamat siang ya. Habis jam makan siang, udah jam setengah dua sih. Eh, kita sudah selesai ngirim barang, jadi ini ada sisa waktu kita mau mereview atau mau mengedukasi Anda. Ya, buat yang merasa terbantu atau share dari saya, ya Anda boleh follow atau subscribe. Kalau merasa saya nggak berguna, ya nggak usah ditonton, ya. Seperti itu. Oke ya, jadi ini dua buah bohlam. Ya, dua buah bohlam ini eh, tipenya adalah H11 ya. Tipenya adalah H11. Bohlam ini tipenya H11. Kita mau mereview untuk Toyota Rush ya, atau Toyota Fortuner, atau Toyota Sienta, atau Innova Reborn, atau Avanza Veloz, atau Suzuki R3 2022, Daihatsu Terios, Daihatsu Sirion, ya mobil-mobil yang menggunakan bohlam H11. Nah, lebih gampangnya kita menggunakan proyektor deh, ya, karena mobil-mobil yang tadi saya sebutkan kebanyakan menggunakan proyektor. Nah, bohlam ini dua kita mau review. Ini bisa dikasih judul mengenai kelemahan kelebihan tipe ini masing-masing, atau bisa juga dikasih judul perbandingan antara dua buah bohlam ini. Nah, bohlam ini dua-duanya kita yang menjual, Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Anda bisa WhatsApp saya tuh, nomor teleponnya 0898 269 3838 jika Anda berasa Anda berminat untuk bohlam ini. Banyak juga yang WhatsApp kepada saya, Pak, tolong dong Pak review dengan bohlam merek si A, merek si B, merek si C. Gini loh, saya bukannya tidak mau membandingkan dengan merek lain, karena zaman sekarang ya, kita mereview, kadang-kadang kita dibilang menjelekan produk lain. Terus nanti saya disomasi. Dia bilang lu jelek-jelekin produknya dia. Atau Anda mau mereview tidak sesuai dengan faktanya. Atau Anda mau mereview tapi tidak minta izin dengan saya pemegang merek ini itu. Ya, jadi kita tidak mau karena saya udah dapat ancaman, Bro. Lu tolong kalau nge-review barang gua jangan jelek-jeleknya doang. Tetapi begini loh, kita memang mereview itu apa adanya. Kalau bagus ya saya bilang bagus, kalau jelek ya saya bilang jelek. Ya, kalau bolamnya bagus kita mau jual. Ikutan jual, orang dapat cuan kok. Ya, kita sebagai pedagang dan sebagai hobi, kalau barangnya bagus ya tentu kita mau ikutan jual, orang dapat cuan, dapat untung. Ya, kalau barangnya tidak bagus gimana kita mau jual? Masa saya merekomendasikan ke customer, ya kan nggak etis gitu ya. Jadi Anda nggak usah percaya omongan saya karena saya pedagang. Tidak ada pedagang yang bisa dipegang omongannya. Ya, Anda nggak usah percaya dengan apa yang saya omongan. Kenapa? Karena saya pedagang, dan pedagang lain juga Anda sebagai pembeli tidak usah percaya. Kenapa? Karena pedagang itu dia mau barangnya laku. Nah, tetapi si Jungki ini selain sebagai berdagang, dia juga hobi. Jadi Anda boleh percaya dari sisi hobi saya. Hobi saya kalau bagus saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek. Saya tidak mau menyesatkan Anda, ya seperti itu. Oke, jadi ini ada dua buah bohlam. Tipenya adalah H11. Bohlam ini dua-duanya adalah mereknya Juragan Lampu. Anda di sini bisa melihat ya, tertulis ya, kelihatan tidak ya? Ada tulisannya Juragan Lampu. Ya, jadi ini adalah produk kita Juragan Lampu. Ini adalah versi sudah upgrade. Apa yang di-upgrade adalah chipnya, ya, wattnya. Jadi kita perkenalkan dulu. Jadi LED ini dulunya itu adalah XHP 50 second generation. Ya, XHP 50 second generation chipnya. Chipnya itu bujur sangkar. Sedangkan chip-chip otomotif itu harus memanjang ya, karena halogen ini filamennya memanjang, bukan mengotak tetapi memanjang. Nah, makanya kita upgrade chipnya menjadi chip yang memanjang. Itu satu yang di-upgrade, wattnya sudah pasti, body materialnya untuk pendinginan lebih bagus sudah pasti. Ya, di sini ada logo stiker JL, ada emboss Juragan Lampu. Ini artinya produk asli dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Bohlam ini sekitar 45-50 watt, 5500 Kelvin. Bohlam ini juga sebagai salah satu bohlam terbaik. Ini bohlamnya tipenya adalah JL55. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya 55 watt.
ditandai dengan logo JL ya, juragan lampu. Hati-hati, banyak yang ikut menamakan bohlam JL55, bohlam Jungki Wenas ya. Yang original hanya ada stiker logo JL di sini. Ya, dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini dan harus ada embossnya ya. Oke, itu dulu perbedaannya. Ini 55 watt sampai 60 watt 6000 Kelvin. Ini 45 sampai 50 watt 5500 Kelvin ya dari spek wattnya. Nah, kita akan buktikan langsung ya di alat ini. Ya, di alat ini kita buktikan langsung aja spesifikasi watt dan lux-nya. Jadi supaya Anda bisa nonton dan paham ya. Nah, ini kita langsung ya. Jadi alat ini adalah alat uji lab ya, alat uji lab yang langsung hasilnya Anda bisa baca di sini. Ini adalah wattnya dan di sini adalah lux-nya ya. Alat ini tidak bisa dicurangin ya, karena alatnya ini langsung angkanya adalah 0 dan 0. Bukan sudah ada angkanya ya. Jadi bohlam ini kita langsung uji ya. Anda bisa lihat berapa watt dan lux-nya melalui alat ini ya. Nah, kita nyalakan, ini 0 dan ini 0 ya, dan kita nyalakan sekitar 10 detik kira-kira, jadi terbaca 51, sekian. Lux-nya adalah 4800-an ya. Oke. 50 watt 4800-an. Nah, sekarang kita akan mencoba yang satunya lagi. Ya. Ini wattnya terbaca 58 wattnya ya. Terbaca wattnya 58, 5000 lux-nya ya, 4958, 59, 4900 ya. Oke, jadi Anda sudah tahu perbandingannya ya. Ini 5000, tadi ini berapa sih lupa saya tuh. Ini pokoknya tadi 50 watt, ini 58. Jadi yang versi ini memang lebih besar ya. Versi ini lebih besar ya. Lebih besar, jadi Anda bisa tahu ya nilainya. Tetapi besarnya juga tidak terlalu besar-besar banget ya. Boleh dibilang LED ini adalah seimbang ya, seimbang. Ya, seimbang. Nah, sekarang kita mau mendemokan LED ini kan lebih besar. Orang pasti memilih, Anda sebagai pembeli, gua mah maunya yang watt lebih besar aja, lebih mantap. Bener nggak? Pasti seperti itu. Semua mau beli yang lebih besar ya wattnya. Tetapi Anda nggak tahu atau Anda tidak paham tentang syarat bohlam bagus. Bohlam bagus itu bukan hanya dilihat dari wattnya, tetapi dia tidak boleh ngedrop. Ya. Nah, kalau Anda lihat bohlam ini ya, ini dengan ini memang dia tidak ngedrop. Tetapi dia bergantung dengan suhu lingkungan. Jadi kalau suhu di ruangan mesin panas, dia wattnya akan turun sampai 42 watt. Ini cenderung lebih stabil. Ya, dia tidak ngedrop, cenderung lebih stabil, tetapi ini bisa menurunkan wattnya jika terlalu panas ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus itulah harus adjustable. Nah, LED ini adjustable, diputar saja. Hanya bisa diputar. Ya, hanya bisa diputar. Sedangkan LED ini bisa diputar dan bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya, Anda lihat, ini bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya, bisa ditarik atau didorong maju atau ditarik mundur. Jadi bohlam ini adjustable-nya diputar dan ditarik maju atau dorong mundur. Kalau LED ini hanya bisa diputar, dia tidak bisa ditarik maju atau didorong mundur. Jadi dari sistem adjustable-nya berbeda. Ya. Nah, apa sih keunggulan supaya LED itu bisa diputar? Dan putarnya ini on the spot. On the spot itu artinya adalah langsung bisa diputar pada saat dipasang, langsung disetting, bukan menggunakan kunci-kunci L atau kunci atau pakai obeng ya, mesti dikendorin dulu, diputar terus dikencengin lagi. Ini nggak usah, ini on the spot dua-duanya. Dan pertanyaannya, banyak orang bilang, Pak takut lepas. Ini bohlam tidak bakal lepas ya. Ini bohlam tidak bakal lepas. Oke.
Ya, jadi bohlam ini memang didesain untuk adjustable. Nah, ini proyektor Toyota Rush atau Terios atau Toyota Fortuner ya. Nah, seperti ini proyektornya, tetapi kita akan wakilkan dengan ini, lebih gampang kita menjelaskan karena ini udah saya arsir. Nah, bagian yang diarsir itu adalah bagian yang paling penting. Maksudnya penting adalah begini. Jadi bagian belakang ini namanya ball, ini namanya lensa. Jadi satu paket ini namanya proyektor. Di bagian tengah ini plat ini ada shield namanya. Ini adalah ball, mangkok bahasa Indonesianya. Ini adalah lensa dan satu keseluruhan ini namanya proyektor. Nah, proyektor ini ada bagian ball, bagian mangkok, itu yang bagian paling penting memantulkan cahaya itu hanya bagian atas nih yang saya arsir. Ya. Bagian atas yang saya arsir itu bagian paling penting. Nah, LED yang bagus harus memiliki bayangan gelap kecil dan tidak besar. Nah, kita cek dulu bayangan gelap LED ini. Ya, kita cek dulu bayangan gelap LED ini. Ya, kita lihat di tembok bayangan gelap LED ini. Ya, itulah bayangan gelapnya tuh di depan. Ya, segitu bayangan gelapnya. Nah, yang versi ini bayangan gelapnya adalah segini bayangan gelapnya. Ya, Anda bisa lihat di depan. Nah, itulah bayangan gelapnya. Ya, jadi LED dengan bayangan gelap makin kecil, makin tidak gelap, makin bagus. Ya, jadi bayangan gelap LED ini kedua-duanya adalah kecil dan tidak besar. Kenapa saya harus ngomong bayangan gelap kecil atau besar atau tidak boleh gelap? Sekalian ini adalah halogen. Halogen ini tidak mempunyai bayangan gelap. Ya, Anda lihat di tembok dia tidak ada bayangan gelap. Pokoknya nggak ada bayangan gelap dah. Ya, keseluruhan sinarnya akan sama. Jadi tidak ada yang gelap sama sekali. Oke. Nah, LED ini ada bayangan gelap. Nah, LED ini memiliki garis panduan. Jadi di sini ada tulisan juragan lampu. LED ini harus bisa dipasang vertikal atau dipasang horizontal. Jadi vertikalnya ini adalah vertikalnya ini. Jadi ini vertikal, ini adalah vertikal. Ininya horizontal, ininya adalah horizontal. Ini horizontal, ini adalah horizontal. Jadi ini LED ada garis panduan. Jadi Anda bisa tahu pas pada saat ini sudah dipasang, ya, pas pada saat LED ini sudah dipasang, Anda tahu nih, ini itu sekarang itu vertikal nih kondisinya dan Anda bisa men-setting ini horizontal seperti ini. Ya. Nah, LED ini sangat baik karena sudah versi upgrade, saya sudah bilang chipnya menggunakan chip otomotif. LED ini bisa disetting vertikal dan bisa disetting horizontal. Nah, kita kasih lihat hasil outputnya. Ya, LED ini sangat mantap, bro, hasilnya. Bisa dipasang vertikal dan bisa dipasang horizontal. Ya, kita kasih lihat di tembok hasil outputnya. Nah, ini di tembok kita arahkan ke sana. Ya, kita kasih lihat nih. Ini adalah dipasang kondisi vertikal. Anda lihat di sini ini adalah vertikal. Tulisan juragan lampunya berdiri, ya, kelihatan tidak? Nah, Anda bisa lihat hasil outputnya di tembok. Ya, hasil outputnya seperti ini. Kalau kita fokuskan, ya, sebentar soketnya lepas. Ya, jadi ini adalah vertikal. Anda bisa lihat hasil outputnya seperti ini. Sekarang kita mau membuat dia horizontal. Tinggal kita putar. Ya, tinggal kita putar, kita buat dia menjadi horizontal dan Anda lihat outputnya dan masih sangat oke. Ya, masih sangat oke, tetapi sebentar, nah, ya, masih tebal di tengah, ya, masih oke lah. Ya, seperti ini hasil outputnya dan masih ada sisi lebarnya, tetapi memang akan lebih padat di tengah, tetapi kalau kita setting vertikal dia lebih baik, lebih lebar, ya. Oke, nah satu lagi LED ini nih. Nah, LED ini juga sama, bisa disetting vertikal dengan horizontal. Ya. Nah, LED ini bisa disetting, nah kita coba tes nyalakan dulu ya. Ini hasil outputnya ya. Seperti ini. Nah, ini disetting vertikal dan ini disetting horizontal.
horizontal. Kalau dilihat dari mata saya, settingan horizontalnya antara tipe yang double Cooper PCB dengan JL55 bagus double Cooper PCB. Nah, makanya LED itu ada cocok-cocokan. Cocok tidak ke proyektornya atau cocok tidak ke reflektornya mobil Anda, ya. Jadi settingan putaran itu ada cocok-cocokan. Ya, cocoknya bagaimana? Biasanya Anda bisa menanyakan langsung kepada saya karena saya lebih banyak pengalaman atau lebih banyak mencoba dibandingkan Anda misalnya sebagai calon pembeli adalah orang awam. Ya, seperti itu. Ya, jadi bukan hanya dari wattnya tetapi dari adjustable-nya itu LED berpengaruh. Ya. Nah, syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing seperti biasa. Ya, LED ini tidak mengganggu radio mobil Anda, kerja-kerja elektronik. Nah, terus LED ini ya yang membedakan adalah teknologi pendinginannya. Pendinginan LED ini adalah menggunakan double Cooper PCB dan double heat Cooper pipe. Sedangkan ini double Cooper PCB. Ciri-cirinya adalah heat Cooper pipe adalah dengan adanya dua buah pentolan biasanya tabung. Nah, tabung ini hati-hati banyak yang palsu. Kenapa saya bilang banyak yang palsu? Karena di zaman sekarang Anda mau yang murah, pabrikan di Cina bisa membuat yang murah. Jadi heat Cooper pipe-nya palsu. Hanya pentil aja dia buat. Ya, palsu. Hati-hati lah buat Anda pokoknya yang beli sering suka banget dengan harga-harga murah. Nah, kalau ini namanya double Cooper PCB tanpa pentil. Anda lebih baik beli yang original, double Cooper PCB atau single Cooper PCB dibandingkan dengan pentil palsu. Karena ada yang dipasang dengan batang palsu pejal. Karena kalau yang asli itu adalah heat Cooper pipe, vakum. Yang palsu dia hanya pejal. Nah, kalau palsu dipasang di sini Anda rugi. Kenapa? Karena dengan adanya ini sebenarnya bayangan gelap menjadi besar. Kenapa menjadi besar? Karena ininya membuat dia menjadi tebal. Gitu. Nah, makanya hati-hati ya. Harga murah pabrikan semua bisa buat, mirip bisa buat, tiru-tiru atau kopi ya, banyak banget lah produk kopi ya yang dibikin KW1, KW2, KW3, grade AAA semua pasti mengaku akan grade A. Tidak ada orang yang menjual pasti bilang barang gua KW2, tidak ada. Nah, untuk Anda harus berhati-hati. Ya, jadi teknologi ini adalah double heat Cooper pipe, double Cooper PCB. Ini adalah double Cooper PCB dan produk yang saya jual pasti selalu saya bilang sudah di-upgrade kipasnya. Nah, sekalian kita akan ngetesin kipasnya dengan alat yang namanya tachometer nih. Jadi Anda bisa tahu berapa sih RPM dari kipasnya ini gitu loh. Ya, saya sih sudah pernah ngukur atau udah sering ngukur. Nah, tapi kan kita harus mendemokan kepada Anda ya. Berapa sih RPM-nya ya. Mudah-mudahan bisa terukur ya karena biasanya saya harus membuka dulu tutupnya karena ini kan terhalang, Bro. Ini kan terhalang ya. Oke ya. Nah, kita akan coba tesin ya hasil outputnya berapa. Kita coba nyalakan dulu. Ya. Nah, kita coba nyalakan dulu ya. Ini sudah nyala, RPM-nya adalah terbaca 0. Nah, ini sudah jalan, sudah nyala maksudnya lampunya dan kita akan mengukur menggunakan tachometer. Terbaca 8.000 ya. 8.000 terlihat tidak, saya tidak tahu backlight atau tidak. Setidaknya terbaca 8.200 RPM. Ya. 8.300-an RPM. Ya. Saya nggak tahu terbaca tidak angkanya, yang penting 8.400 nih saat ini. Tetapi kalau casingnya dibuka mencapai 9.000 RPM-nya ya. Ya, 8.500 RPM. Karena ada tutup casingnya, jadi
agak sulit untuk matokin. Tetapi kalau Anda mau percaya dengan saya ngukur kira-kira 9.000 RPM. Ya, jadi ini tadi terbaca sekitar 8.500 RPM. Ya, nah yang versi satunya lagi kita akan ukur. Nah ini terbaca ya 9.500 RPM. Jadi versi ini memang kipasnya kita lebih kencang ya. Tuh. Saya nggak tahu backlight atau tidak, tapi intinya adalah Anda bisa lihat di sini. Ya. Ini kipas sebenarnya 11 ribuan, 10.000 sampai 11 ribuan RPM. Tetapi saat ini terbaca sekitar 9 ribuan RPM. Ya, terbaca 10 ribuan tuh, 10.300 RPM. Ya, memang versi kipas ini sudah upgrade, Bro. Ya, memang kita request ini sudah versi upgrade. Kenapa? Karena ini panas banget. Ya, panas banget. Jadi kita meminta untuk kipasnya ini yang versi lebih kencang supaya outputnya lebih stabil seperti itu. Makanya kuncinya adalah ada di kipas. Kipas makin bagus, makin dingin, makin LED tersebut makin stabil. Ya, oke, kita sudah jabarkan ya kelemahan kelebihan masing-masing LED ini. Ini belum dirajut oleh nilon dan ini sudah dirajut oleh nilon. Dua-duanya adalah driverless, jadi drivernya di dalam. Dia tidak menggunakan driver eksternal. Jadi Anda pemasangan tinggal colok soket. Ya, bawaan originalnya soketnya seperti ini ya sama, tinggal colok aja. Soket ini cabut di bawaan mobil, tinggal colok aja ke soket ini. Plek, selesai. Ini juga sama. Ya, jadi ini LED sama-sama driverless. Jadi LED yang tanpa driver. Kenapa sih saya lebih suka LED tanpa driver? Karena teknologinya sudah lebih maju dibandingkan LED yang masih menggunakan driver. Apa itu driver? Driver itu balas. Ya, dalam istilah HID namanya balas. Dalam istilah LED namanya driver. Kalau di dalam jam, kita bukan ngomongnya mesin jam, tetapi movement. Jadi ada istilah-istilah yang memang diperuntukkan untuk ya bidangnya gitu. Kalau di LED ini ngomongnya driver, tapi kalau di HID ngomongnya balas. Di jam ngomongnya bukan mesin jam, tetapi movement. Seperti itu. Ya, jadi dia LED ini tanpa driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam, inside. Ya, jadi saya sudah menjabarkan kelemahan kelebihan dan satu lagi nih, saya nanti mau membandingkan satu buah LED. Ya, cocok atau tidaknya LED itu tergantung dengan LED-nya sendiri, tergantung dipasang di mana, gitu ya. Jadi jangan sampai Anda salah pilih, ya. Anda mau konsultasi untuk mobil apa, silakan WhatsApp ke saya. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Atau Anda bisa follow Instagram saya, ya. Jungki Wenas, Juragan Lampu. Ya, sekali lagi saya menghimbau kepada Anda hati-hati ya. Di online banyak sekali yang menamakan bolam ini Juragan Lampu punya JL55, JL3, hati-hati yang original hanya ada emboss Juragan Lampu dan ada stiker logo JL. Ya. Ada emboss logo JL dan ada stiker logo JL. Ya, itu artinya yang sudah versi upgrade. Hati-hati, Bro, karena banyak banget, jangan sampai Anda salah beli. Oke.